amri wahlul 'uqdatam yafqahu qawli amma ba'd. Yang terhormat Teh Nabila Kamila Tunisa STP selaku pemateri training for Muslimah edisi kelas tahsin. Yang kami hormati Teh Nur Asti Maulida selaku Kepala Departemen Keputrian LDK Mukhlis Kabinet Al-Iltizam periode 2023-2024 beserta jajaran serta peserta tahsin yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa berkumpul di kegiatan tahsin online dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang ini. Sebelum memasuki kegiatan pada malam ini, saya selaku MC akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan, kedua tilawah Al-Quran, ketiga penyampaian materi, keempat sesi tanya jawab dan pembacaan penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita awali kegiatan pada malam ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu tilawah Al-Quran kepada Teh Aida, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Ovidia. Boleh sambil dibuka Al-Qur'annya jika yang tidak berhalangan. Quran surah Al-Ankabut ayat 69. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Shadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridoan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah Al-Ankabut ayat 69. Assalamualaikum. Jazakillah khair, Teh Aida. Semoga yang membaca dan mendengarkan sama-sama mendapatkan pahala dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya memasuki acara inti yaitu pemaparan materi oleh Teh Nabil, tapi sebelumnya ada review singkat terkait materi minggu kemarin, yaitu kita sudah membahas kenapa menggunakan metode UMI, juga sudah dilakukan asesmen masing-masing peserta tahsin. Ada juga dijelaskan ada 9 jilid 1 sampai 6 untuk dasar, ada jilid Al-Quran, Gharib dan Tajwid, di mana kemarin kita belajar di jilid 1 mengenal huruf tunggal, terus juga ada tempat makhrajul huruf, kalau alif itu di tenggorokan, kalau ba itu di bibir, kalau untuk ta itu ujung lidah bertemu di atas, kalau sa itu ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas, dan ada juga ya itu tengah lidah dimantapkan dengan langit-langit atas. Dihimbau juga kepada teman-teman dan teteh-teteh yang bisa on cam untuk membuka kameranya ya. Dan langsung saja saya serahkan untuk pemaparan materi kepada Teh Nabil. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, tes. Suara teteh masuk nggak ya? Masuk, Teh. Oke, teman-teman izin nih teteh pakai 2 device ya. Yang satu di HP, yang satu di laptop sebentar.
Oke, kalau yang ini kedengaran nggak, Dek? Tes yang ini. Oke. Kalau nggak kedengeran, Teteh pakai ini aja deh. Tadi nggak ada suara ya, Teteh ya? Tadi kecil teh suaranya, kurang jelas. Sebentar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji-puji hak milik Allah, salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda alam, pemimpin para nabi, penutup para utusan, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tak lupa kepada para keluarganya, sahabatnya, tabiin hingga sampai pada kita selaku umatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke teman-teman, seperti biasa nanti kalau Teteh kecepatan atau suara Teteh hilang, mohon berkabar ya. Oke, sebelum mulai tadi sudah dibahas sama MC ya, Ibu MC, ada Vidya gitu, mengulas materi sebelumnya. Tapi sebelum mulai, Teteh ingatkan ke teman-teman yang ada, yang bisa on cam boleh on cam, yang berhalangan nggak apa-apa, tidak memaksakan. Tapi yang ada silahkan di on cam ya. Kita usahakan kita hadir penuh dan utuh di Zoom meskipun lewat virtual gitu ya. Lalu selanjutnya sama-sama kita luruskan niat lagi ya. Niat untuk mencari ridha Allah, untuk silaturahim, untuk menuntut ilmu dan niat-niat yang lainnya. Lalu selanjutnya bagi teman-teman yang mau mengikat ilmunya gitu ya, atau apa ya, istilahnya itu mengikat ilmu gitu ya. Boleh nanti teman-teman ditulis hal-hal penting yang sekiranya apa ya, perlu untuk ditulis. Oke. Oke, Dek, sebelumnya mohon izin jadiin Teteh ini dong co-host. Teteh mau share screen? Yang satunya lagi aja. Udah belum ya? Udah, Teh. Bisa nggak ya, Dek? Oke, sambil aku bisa ya. Sebentar izin minum dulu. Oke, udah bisa. Alhamdulillah, hatur nuhun. Teman-teman senang rasanya bisa ketemu kembali. Meskipun ini sepertinya berkurang hampir setengahnya. Gak apa-apa ya. Semoga teman-teman yang masih ada di sini tetap punya semangat, tetap punya apa ya? Ya semangat untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya, tentunya di kelas ini untuk memperbaiki bacaan kita bareng-bareng. Bukan Teteh yang paling bisa, tapi Teteh coba membersamai teman-teman untuk kita sama-sama jadi bisa gitu ya. Oke, kalau sebelumnya kita sudah bahas buku Umi jilid 1, sebetulnya harusnya jilid 1 itu semua halaman dibaca gitu ya. Semua halaman dipelajari, tapi insya Allah kalau dari kemarin Teteh yakin teman-teman yang udah di sini sudah hafal huruf-hurufnya, meskipun ada beberapa yang makhorijul hurufnya masih belum hafal. Tapi kita lanjutkan saja ke Umi jilid 2 gitu ya. Kan kalau jilid 1 itu kita kemarin bahas huruf-huruf tunggal gitu ya. A, ba, ta, sa. Nah, di jilid 2 kita akan belajar Uminya itu yang kalau kemarin itu jilid tunggal dan berharokat fathah. Nah, di Umi jilid 2 sebentar. Ya, boleh. Ya. Udah matiin. Oke, udah kelihatan belum ya share screen-nya? Masih loading ya? Nah, oke, kita masuk ke Umi jilid 2. Nah, di Umi jilid 2 ini kita akan mempelajari huruf-huruf tunggal dengan harokat yang lain selain fathah, yaitu kasroh dan dhammah gitu ya. Insya Allah teman-teman yang lain juga sudah paham, tapi kita sambil baca kembali dan sambil nanti Teteh bahas makhorijul
hurufnya gitu ya. Kalau kemarin baru sampai huruf ja, ya, ja. Ya kalau nggak salah ja ya, Iya teh, atau ha, sampai ja. ja. Oke, sebentar. Oke, nah sekarang kita akan ada di di Umi Jilid 2. Teman-teman boleh lihat ke layar. Nah, Teteh langsung ada huruf tunggal berharokat kasroh gitu ya. Nah, di sini berharokat kasroh contohnya huruf ba. Kalau kemarin di Umi Jilid 1 kita mengenal ba-nya aja, kalau di Jilid 2 ini ada harokat kasrohnya dulu di halaman 2 ya. Teman-teman boleh ikuti nanti baca bareng-bareng ya. Ikuti Teteh dulu. Ba, bi. Oke, teman-teman, Teteh lupa. Mohon maaf, Teteh lupa. Astagfirullahaladzim. Kita belum baca doa ya. Oke, ada yang udah hafal belum doanya? Kalau belum hafal nggak apa-apa, kita baca doa untuk menuntut ilmu aja ya. Ada yang udah hafal? Sebelum juga. Oke, nggak apa-apa ya teman-teman. Sebelum mulai kita baca doa dulu. Doa agar ditambahkan ilmu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Oke, kita mulai ya di halaman 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ba, bi. Kata ba, kata bi. Ya, boleh teman-teman ikuti. Saya dibuka aja mic-nya. Kata ba, kata bi. Oke, di bawahnya ba, bi, doroba, dorobi. Ba, bi, doroba, bi, doroba, dorobi. Falaha, falahi. Hahi, falaha, falaha, falahi. Oke, yang ini. Li, matoro, matori. Ro, ri, moro. Oke, maaf. Tetenya hilang ya tadi ya. Oke, lo, li, matoro, matori. Silakan. Ada nggak sih? Belum muncul ya? Share screen-nya udah muncul belum? Udah muncul teh. Oh, udah. Oke, di HP Teteh berarti yang ini. Oke, yang selanjutnya. A-i sama A sama I. Oke, la, li, amala, amali. Oke, ma, mi, khotama, khotami. Oke, na, ni, hasana, hasani. Oke, nah ini untuk penambahan di jilid 2 ada kasroh. Yang lainnya masih sama. Teteh yakin teman-teman sudah pada bisa. Coba sekarang dibuka mic-nya sama-sama dibaca yang halaman 5 ini. Ahadi. Ya, dari bismillah dulu bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baca bareng-bareng. Muncul. Belum muncul teh yang Ahadi. Kenapa? belum muncul yang halaman 5 teh.
Oh, belum muncul. Sebentar. Teteh ulang. Share screen-nya teteh ulang. Nah, udah muncul belum? Belum teh, masih halaman 2 Sekarang udah muncul belum, Dek? belum. Ya, atau dibantu. Teteh udah kirim ya ke Agustia ya? Oke, kalau nggak bisa, minta dibantu nih. Teteh stop sharing aja. Udah di-share ke Agustia waktu tadi. Ada nggak? Oke, yuk. Halaman 5 boleh dibaca bareng-bareng. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wahadi wahida Wahida Syahid syahidi jalati jalasi riba farisi farisi salami hamida ila kami wa'idi jadi sajadi rahima lima khabari wajada satabi warifa alimi khotobi tohiro tarihi kolami taurido gofiri. Oke, sip. Teteh minta satu orang. Teteh minta Nawang deh, Nawang. Nawang boleh dibaca dari yang katabi. Dari 3 baris terbawah. oh ya sampai gofiri teh Iya, betul. kata bi sorifa alimi khotobi tohiro karihi kolami marido gofiri. Oke. Diulang yang sorifanya. Sorifa Oke, nah hati-hati, so ini adalah salah satu huruf isti'la. Isti'la itu huruf-huruf lidah, tapi yang lidahnya itu meskipun dia kasroh atau dhammah, lidahnya tuh harus tetap diangkat. Nah, biasanya huruf-huruf isti'la ini huruf-huruf yang agak sulit ketika diucapkan bagi pemula atau bagi teman-teman yang memang belum membiasakan diri dengan makhorijul huruf yang benar. Ada po, ada zo, ada fo, ada bo, gitu kan. Ya, itu salah satu huruf-huruf yang memang agak sulit ketika diucapkan. So. Nah, dari mana makhorijul hurufnya? Nah, ini kita mulai dulu kemarin itu di terakhir itu H ya. Ja. Nah, terus selanjutnya adalah H. Seperti di ahadi. Apakah ya? Nah, diperbaiki karena H ini dia letaknya ada yang tahu?
Kenapa? Hah? Oke, teman-teman, maaf. Keluar lagi ya, Teteh ya. Sekarang suaranya udah masuk belum? Udah, Ya, Teh. Aduh. Sudah. Udah masuk belum ya? Apa ke teman-teman putus-putus suara Teteh? aman Teh. Aman. Oke. Nah, kalau misalnya H itu makrojnya ada di mana? Ada di halqi. Halqi itu tenggorokan ya, teman-teman. Nah, H itu dia makrojnya ada di wastul halqi. Wastul halqi itu bagian tengahnya tenggorokan. Nih, bagian tengah tenggorokan. Makanya H itu sama dengan A. Kalau teman-teman mengucapkan huruf A agak kesulitan, teman-teman boleh cek H-nya di mana posisinya. H itu posisinya di tengah-tengah tenggorokan. Di tengah tenggorokan H, coba H. Nah, kalau misalkan mau mengucapkan huruf A juga, itu posisinya sama dengan H, ya. H. Coba, ini kan tenggorokan kita nih. Nah, tengah-tengah kan di sini ya. Di sini ya. H. Pastikan ketika kita mengucapkan H, di sini tuh keluar hurufnya. Coba teman-teman sambil pegang, sambil ucapkan H. Nah, biasanya ini tuh ada bukan bergetar, ada kerasa ada apa ya? Ada hurufnya, alias ada jangan mengucapkan H tuh kayak H biasa dalam bahasa Indonesia. Misalkan apa ya? Hari ini, nah hari ini dalam bahasa Indonesia hari ini nyebutnya H-nya biasa aja. Tapi kalau dalam bahasa Arab atau dalam bahasanya tajwid, H itu adanya di sini. H. Maka ketika kita H-nya mati, jadi ada nafas yang mengalir, ada angin yang mengalir. Ah, ih, gitu kan. Ada nafas yang mengalir, ada angin yang mengalir. Ini di Teteh teman-teman agak nge-freeze. Semoga Teteh nggak nge-freeze di teman-teman ya. Nanti berkabar aja boleh lewat chat. Takutnya Teteh nggak gitu ya. Gitu. Nah, itu yang H. Sekarang boleh dilanjutkan di halaman 7. Dek, minta tolong di halaman 7. Nah, kalau tadi kita mengenal di huruf harokat kas teman-teman sudah bisa ya. Fa, fu. Nah, ini kalau ini harokat lomah ya. Yang di atas. Kita contohkan dulu, Teh udah hafal. Iya, betul, memang sudah hafal. Biasanya kayak gitu. Tapi beberapa memang kalau di jilid ummi, meskipun kita sudah hafal semua hurufnya, tapi ketika makrojnya tidak tepat, ketika makrojnya kurang tepat, biasanya akan diturunkan dulu sampai ke jilid, misalkan ke jilid 2 sampai ke jilid 3 dituruninnya gitu. Makanya kalau teman-teman ikut pembinaan ummi di luar, terus ketika dites ternyata makrojnya masih kurang, biasanya akan turunnya ke jilid 2 kalau makrojnya kurang. Tapi kalau makrojnya sudah lumayan bagus tapi panjang pendeknya jelek, itu nanti teman-teman di uminya di jilid 3. Oke. Nih, umi jilid 2 dulu, kita fokus di halaman 7. Ini ada dhammah. Jadi fa, fu, fataha, futiha. Coba. Nah, ini kebetulan ada H. Silahkan teman-teman sambil aplikasikan di tengah tenggorokan posisinya. Harus ada nafas yang mengalir. Futiha, fataha, futiha, ha. Jadi ada nafas yang kalau kita ngucapin tuh ada yang ngalir gitu ya. Coba teman-teman dari fafu sampai 4 baris ke bawah. Yuk. 1, 2, 3. Fa, fu, Fataha, fataha, futiha, za'du, zakara, ra'a, ruki'a, syakara, syukira. Cukup sampai sini. Oke, borobat buriba boleh, tapi 3 baris aja. 4 baris itu dianggap sama fafu, maaf ya. Nah, di sini teman-teman, di sini ada H, ada A. Nah, Teteh ngacok ya, yang sama aja deh. Kalau A
sama kayak ha, dia di tengah tenggorokan atau wastul halqi gitu, di tenggorokan bagian tengah. Jadi roka'a, ruki'a gitu ya. Roka'a gitu kan. Nah, silahkan kondisikan tenggorokannya. Bedanya kalau ha itu ada nafas yang ngalir, ada angin yang ngalir. Nah, kalau a dia tertahan atau syiddah gitu kan. Nafasnya tertahan atau kayak a, ruki'a gitu. Ya. Coba sambil nanti teman-teman dipraktekkan di tempatnya masing-masing karena kayaknya agak sulit nih kalau misalkan on mic semuanya, agak bentrokan gitu ya. Gitu. Nah, ini di halaman 7. Terus coba dilanjut ke halaman 10. Nah, di Umi jilid 2 juga, selain kita mengenal huruf-huruf tunggal dengan harokat yang baru gitu ya, di halaman 10-nya kita ada mengenal huruf-huruf sambung. Nah, bagi teman-teman yang misalkan ketika dikasih huruf sambung masih kebalik-balik, nah, maaf teman-teman, ya Allah, teteh hilang-hilang mulu ya. Ya, nah, coba di halaman 10 udah ke halaman 10. Di teteh belum muncul nih layarnya. Afwan. Udah muncul teh. Oke, udah muncul. Nah, di halaman 10 ini di Umi jilid 2 ini ada huruf sambung. Ba, bi, bu sama dengan babi bu. Babi bu sama dengan babi bu. Tatitu sama dengan tatitu. Safitu sama dengan safitu. Nah, ini huruf sambung. Jadi teman-teman yang masih kebalik-kebalik berarti di Umi jilid 2. Coba dibaca bareng-bareng dari babi bu yang bukan ada garisnya ya. Nih, babi bu, tatitu, safitu sampai rutiba, subi. Babi bu, tatitu, safitu, abitu, atibu, asibu, rutiba. Teman-teman ada suaranya? Oh, suara tetehnya agak putus-putus teh. Oke, hilang lagi suara tetehnya. Ya, udah tadi sampai mana teteh kedengarannya sama teman-teman? Rutiba teh. Oke. Udah baca. Coba dibaca dari babi bu sampai baris rutiba. Ya, 1, 2, 3. Babi bu, Babibu, tatibu, tatibu, asibu, asibu, abitu, atibu, asibu, asibu, tiba, rutiba, ubita, tarida, Tiba. Oke. Terus sekarang di halaman 11. Halaman 11 dari baris wujiba sampai bawah. Wujiba, wuhida. Coba. wujiba, hida, hila, ubiha, iko, ubiha, tiba, khorosu, rohim, Khorosu. Rohima. khorosu, rohim. Oke, nah teman-teman di sini ada pembelajaran baru. Nah, kalau tadi makhraj kita sampai huruf ha, nah di sini ada huruf kho ya. Wujiba, wuhida, dukhila. Nah, kho ini tempat keluarnya ada di tengah lidah bertemu dengan langit-langit. Kho. Maaf. Itu mah jinsin ya. Kho mah masih di tenggorokan ya.
Nah, khoma masih di tenggorokan, dia mirip sama go. Kho itu mirip sama go, ada di adnal halki, tenggorokan bagian luar, ujung tenggorokan. Kho. Makanya kalau nyebut kho, biasanya ini kita bergetar nih. Paling ujung kho. Ada kho. Dia sama kayak go. Tenggorokan kita paling ujung di sini. Kho, ya. Sama dengan go gitu ya. Nah, di sini kho ini sama dengan go, kalau tadi ha sama dengan a di tengah. Nah, jadi ketika baca sebentar. Ketika baca kho, pastikan makhrajnya betul di sini. Ya, di ujung tenggorokan sini. Ya. Di tenggorokan bagian ujung. Kalau kemarin pertama kali kita alif ya, alif itu di bagian pangkal di atas. Gitu. Sekarang kho. Nah, sekarang teman-teman boleh ke halaman 22. Boleh di halaman 22. Nah, selain Umi di jilid 2 itu selain mengenal huruf sambung, mengenal juga tanwin, ya. Ma, man, kolama, kolaman. Tanwin itu ada 3, seperti harokat yang lainnya, ada fathatain, kasrohatain, dan dhammahtain. Nah, di sini ma, man, kolaman. Nah, kolaman dan kolaman ini dibacanya sama, ya. Coba teman-teman boleh dibaca dari huruf ba sampai ro. Ya, baris ba sampai baris ro. Dimulai dari basmalah 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'an zahaba zahaban. Dan balada badan ron basyaron. Oke. Nah ya, insya Allah untuk tanwin, insya Allah teman-teman semuanya udah paham. Nah, di sini ada huruf da. Kalau tadi kita sampai kho, ya. Nah, da itu di mana tempat keluar hurufnya? Da itu ada di lisan atau di lidah. Jadi yang main itu lidah. Kalau makhrajnya lisan, yang main itu lidah. Mulut nggak usah ngikut, ya kecuali kalau udah dikasih harokat ya. Kalau udah dikasih harokat dhammah, kasroh gitu, itu diikuti oleh gerakan mulut. Nah, tapi da itu tempat keluarnya sama kayak ta. Ujung lidah bertemu dengan gusi bagian atas. Da. Kayak tak. Kita nyebut tak gimana? Tak. Da. Tak, da itu mirip juga sama po. Cuma bedanya po itu dia huruf isti'la. Jadi ketika diucapkan, lidah bagian tengahnya harus naik ke atas. Harus nyentuh langit-langit. Nah, ini kita fokus di da. Da itu makhrajnya sama kayak tak. Kalau kita nyebut tak gimana? Tak. Ujung lidah, nih, bertemu dengan gusi bagian atas. Da. Jadi bukan da itu bukan lidahnya gak lidahnya gak nyentuh apa-apa ya. Cuma bedanya da-nya itu bukan yang da yang neken. Kan orang Jawa da-nya yang neken ya. Misal walado, bukan walado, itu meda. Apa ya, bahasa sehari-hari orang Jawa misalkan yang ada sandal. Nah, da-nya kan neken gitu ya. Nah, kalau dalam makhrajul huruf da itu tidak perlu ditekan. Dia hanya ujung lidah nih bertemu dengan gigi gusi bagian atas. Nah, kalau teman-teman lagi belajar makhrajul huruf, jangan malu-malu ya. Ya, aku mah malu takut misalkan takut kelihatan bukan gak cantik ya. Takut kelihatan nggak enak dipandang gitu ya kalau lagi meraktekin gitu ya. Enggak ya teman-teman. Kalau lagi belajar makhrajul huruf, teman-teman santai aja, bukan santai ya. Apa ya? Ya lah seenaknya aja gitu ya. Biar betul. Nah, da ini sama tempat keluarnya kayak tak. Dari ujung lidah bertemu dengan gusi bagian atas.
Dadi dudade. Coba teman-teman ada yang hafal nggak? Dadi dudade. Metode yang itu. Kalau hafal boleh diikuti ya. Dadi dudade. Nah, kalau udah itu ketika dia sukun ada satu sifat yang istimewa. Ada yang tahu nggak sifatnya apa? Kalau ada yang tahu boleh komen atau open mic. Itu ketika sukun ada sifatnya. Kalau yang lain, nah betul, qalqalah ya. Kalau sugro dan kubronya ditentukan di mana posisi dia. Ya, itu ketika wakof ketika sukun dia qalqalah itu mantul. Ibarat kata teman-teman punya bola, teman-teman lempar ke tembok. Bentar. Teman-teman punya bola, teman-teman lempar ke tembok, bola itu bakal balik lagi nggak ke kita? Ya, betul, balik lagi. Kalau kita mengucapkan da-nya itu di huruf di makhrajnya, di tempat keluarnya, maka ketika dia sukun itu dia bakal balik lagi. Ada. Bukan yang disengaja ada gitu. Nah, kalau kolahnya itu cepat dan tepat. Ada. Nah, sama halnya ketika kita ngelempar bola kita lempar ke tembok gitu, pasti balik lagi. Nah, itu kalau buat ngebayangin kalau kolah itu seperti itu. Sekarang lah. Sekarang belajar tanwin ya kayak tadi. Coba sekarang dibuka halaman 38 deh. Nah, untuk teman-teman insya Allah sudah paham ini apa ya? Latihan untuk memperlancar tanwin kita dan makhorijul hurufnya. Ya, sekarang silahkan teman-teman baca dari syajarotan, nih syajarotan sampai gorobatun, ya gorobatun. Oke, silahkan dimulai dari basmalah 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Syajaratun kasyajaratin nafaqatan linafaqatin qiladatan qiladatin sakinatan humazatin gobaratun. Itu ya, insya Allah bisa semuanya ya. Untuk Umi jilid 2, Tata cukupkan dulu ya. Dilanjutkan ke Umi jilid 3. Nah, jilid 3 Tata ternyata belum kirim ke Agustia. Udah ya. Baru nyampe chatnya. Nah, sekarang kalau jilid 3 kita mengenal mad, mulai mengenal panjang pendek. Kalau jilid 1 dan 2 biasanya teman-teman yang di jilid 1 dan 2 fokus mengenal huruf, fokus mengenal harokat. Nah, di jilid 3 kita fokus mengenal panjang pendek. Nah, seperti kayak gini nih teman-teman. Kemarin ini benar nggak sih panjangnya segini? Ada yang baca bismillah seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kan berarti tidak konsisten ya. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal lah dengan man itu panjangnya sama. Nah, di sini di jilid 3 kita akan mengenal panjang. Cara bacanya gini. Nah, setiap ada fathah yang diikuti alif, ini enaknya kalau Teteh coba Teteh share screen lagi, enak gak ya? Bentar. Biar sambil Teteh tunjukin soalnya nih. Oke, gini aja. Semoga teman-teman paham ya. Kalau sambil Teteh nggak sambil tunjukin. Oh, bisa ada papan tulis gini. Nggak jadi deh.
Oke, sok dibuka lagi. Umi jilid 3-nya deh dibuka lagi. Nah, di halaman 1, setiap ada fathah yang diikuti alif itu dibaca panjang. Namanya kalau dalam tajwid itu mad tabi'i. Ya, insya Allah beberapa sudah hafal ya tajwid ya. Kemarin juga sudah, masya Allah sudah bagus. Cuma panjangnya segimana teh? Nah, mad tabi'i itu kalau dalam apa ya, dalam harokat itu 2 harokat. Mungkin kalau teman-teman dulu Tata belajar gini, 2 harokatnya gimana? 2 ketukan. Bana. Nah, tapi dalam umi itu kita kenalnya ayun. Nah, segimana panjangnya? Panjangnya 1 ayun. Bana, bana. Ukuran 1 ayunnya gimana? Kita ngayunin tangan. 1. Bana, bana. Tana, tana. Jadi cukup segitu, gak usah panjang-panjang, gak usah lebih tidak perlu lebih pendek atau tidak perlu lebih panjang dari itu. Ukurannya segimana, ngayunnya pakai tangan. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Bana, bana, tana, tana, bana, jana, hana. Gitu. Ada yang bingung, teh kok gitu? Atau disebutnya tuh 1 alif atau 2 harokat. Kalau teman-teman nyaman dengan 2 harokat, dengan 2 ketukan, Tata tuh suka ke distrak kalau pakai ketukan. Contoh, karena bana ini 1 ayun atau 2 ketukan, jadi misalkan panjangnya seukuran kita ngetuk 2 kali. Bana, bana, tana, tana. Nah, biasanya Tata tuh ke distrak kalau Tata sambil ngetuk. Tapi kalau sambil ngayun itu kebayang. Gitu ya. Coba dari sana sampai yana, silakan teman-teman dibaca. Dari dimulai dengan basmalah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu ya ukurannya. Sudah betul teman-teman. Nah, biasanya kalau Teteh ngajar di sekolah anak-anak gitu ya, anak-anak otomatis kalau lagi Umi jilid 3 itu tangannya tuh ngayun. Padahal nggak perlu. Tapi nanti kalau udah terbiasa, tanpa ngayun pun udah biasa. Gitu ya. Coba buka di halaman sebentar. Selanjutnya di halaman 11. Di halaman 11. Nah, kalau tadi kita mengenal ada fathah yang diikuti alif, dibacanya panjang. Nah, sekarang kita mengenal fathah panjang. Cara bacanya sama. Mungkin teman-teman sudah bisa ya. Tapi kembali lagi ketika kita belajar umi, biasanya ini akan dibahas lagi. Yatama atau yatama. Coba Teteh tanya. Yang kedua, nih yang ada fathah panjangnya, dibacanya yatama atau yatama. Yang mana? Yang satu atau yang kedua cara bacanya? Yang kedua. Yang kedua. Karena fathah panjang dibacanya sama. Kayak alif bertemu, fathah bertemu alif. Dia panjangnya 1 ayun. Ya. Jadi kalau nemu yang kayak gini dibaca 1 ayun juga. Waqadha, sukaro, waqafa, fadzalika, wasa'alaha, waduhaha. Gitu. Jadi ukurannya cukup 1 ayun. Coba dibaca dari 3 baris terakhir. Yang 1 dari basmalah ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'ala atau fata'ala.
fata'ala wa ila adin akhiwatina Terus natifa kama amaru wa tabaru amara Hadza halalun hadza haramun Oke, hadza halalun, hadza haramun. Nah, di sini kita mengenal lagi, balik lagi ke makhorijul huruf. Kalau tadi terakhir makhorijul hurufnya sampai huruf da, di mana da itu ujung lidah ketemu dengan gusik bagian atas. Selanjutnya kita mengenal za. Za itu mirip kayak sa. Ujung lidah keluar dikit aja, bertemu dengan ujung gigi depan bagian atas. Sama kayak sa kemarin. Za. Makanya nih teman-teman, salah satu yang membedakan da dengan za adalah nafas atau angin yang mengalir ya. Kalau da itu syiddah, dia nggak ada angin yang mengalir. Tapi kalau za itu rohwah, itu ada angin yang mengalir ketika kita mengucapkan za sama kayak sa. Ujung lidah keluar dikit bertemu dengan ujung gigi depan bagian atas. Itu juga sama kayak zo. Cuma bedanya zo itu huruf isti'la. Jadi ketika mengucapkan zo dengan sa dan za, kalau kita mengucapin sa dan za, itu lidah kita sama. Coba ucapin deh. Sa dan za. Lidah kita itu sama. Tapi kalau kita nyebutin zo kayak po tapi ada titiknya ya. Lidah kita yang tengahnya itu harus ngangkat dikit. Zo. Gitu. Dia sama-sama di situ, cuma dia punya sifat isti'la. Kalau za dia tidak punya sifat isti'la ya. Jadi za itu ujung lidah keluar dikit bertemu dengan ujung gigi bagian atas ya. Oke ya. Kita lanjut ke Umi lagi. Nah, ini di halaman 11 kita belajar fathah panjang. Selanjutnya di halaman 14. Coba boleh dibuka. Nah, di jilid 3 kita belajar kalau tadi fathah panjang fathah bertemu alif, kalau di halaman 13-nya kasroh 14-nya kasroh yang bertemu ya sukun. Sama dibacanya panjang, panjangnya satu alif. Bina, tina. Ukurannya sama ayunan aja. Biar lebih mudah. Tapi aku biasanya pakai ketukan, silahkan kalau nyamannya pakai ketukan ya. Bina, tina. Terus jina, hina, khina, dina, zina, rina. Coba ya. Coba bareng-bareng berarti dari huruf yang zi. Coba. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Zina, Zina, aina, fina, terus nina. Oke. Nah, itu ya. Nah, tapi zina ketika hurufnya zi ketika kasroh beda kayak kalau yang lain kasroh ini kita kan ke bawah dikit ya. Dina, zina. Kalau zina lidah kita itu naik dikit. Itu namanya isti'la ya. Zina, naik dikit, pangkal lidah kita tuh naik dikit aja. Pangkal lidah sampai ke tengah-tengah lidah naik dikit. Kalau zina dia istilahnya masih mudah. Beda ketika po itu dia istilahnya tebal banget gitu ya. Nah, ini di halaman 14 di mana kasroh bertemu ya sukun. Terus di halaman boleh next lagi di halaman 21 masih sama dengan halaman 14 cuma bedanya dia kasroh
panjang. Lagi-lagi ketika menemukan kasroh panjang, cara bacanya sama dengan kasroh bertemu ya sukun, yaitu satu ayun. Hi sama dengan hi, sama dengan hi. Ibadihi, hisabihi, ta'amihi. Lagi-lagi sama, itu dua ayun. Boleh di next, kita di halaman 24. Ini Tete percepat karena insya Allah Tete yakin sih teman-teman sudah paham ya untuk ini. Cuma perlu penyeragaman aja untuk ukuran panjang pendeknya. Nah, 24 kalau tadi sebelumnya fathah, kasroh, nah sekarang dhammah bertemu waw sukun. Buna, buna, tuna, tuna. Masih sama dengan satu ayun. Ya, itu. Boleh di next lagi di halaman 28. Sama kayak sebelumnya, ya. Kalau sebelumnya fathah panjang, kasroh panjang, nah di halaman 28 itu dhammah panjang. Hu sama dengan hu sama dengan hu. Panjangnya sama dua ayun. Bisa ya teman-teman ya? Oke, terus selanjutnya di halaman 31. Coba boleh dibuka lagi. Uminya halaman 31. Di next. Nah, di halaman 31 ini yang kadang ada agak keliru. Ini bacanya gimana ya? Kolu. Tapi ada alif di depannya. Nah, cara bacanya sama dengan kalau nggak ada alif. Jadi alif itu dianggap tidak ada aja. Ya. Jadi tetap aja dibacanya satu ayun. Kalau teman-teman nemuin kolu, tapi di depannya ada alif, gitu ya. Cara bacanya sama kayak kolu yang ada di sebelah kanannya, yaitu tetap dua ayun. Cara bacanya kolu sama dengan kolu, amanu, jahadu, atli'u, wakanu, takunu. Oke, coba Teteh minta satu orang, Teteh tunjuk deh ya. Siapa ya? Aul. Aul boleh baca yang amanu baris itu ya. Ya Teh, satu baris ya Teh. Iya, satu baris aja. Bismillahirrahmanirrahim. Amanu, jahadu, ati'u. Oke, nah atli'u-nya coba boleh diulang? Ati'u. Nah, li ini masuk isti'la. Jadi ketika dia kasroh ataupun dhammah, lidah tuh masih harus tetap diangkat. Ini agak sulitnya huruf. Oke, balik lagi, maaf teman-teman. Nah, li itu dia masuknya huruf Jadi ketika dia kasroh ataupun dhammah, linya itu masih tetap diangkat. Li. Kali lidah nih sedikit keangkat. Li, makanya dia sifatnya tebal. Gitu ya. Gitu. Nanti insya Allah teman-teman kalau udah Oke, nanti teman-teman kalau sudah terbiasa mengucapkan dengan lidah, pangkal lidah terangkat sedikit, itu biasanya nanti akan terbiasa. Wakanu, takunu, ayuha. Gitu ya. Sekarang coba boleh siapa ya? Siti Uluwiyah. Dipanggilnya siapa nih? Dipanggilnya Uyu saja. Ui. Wah, jangan ustazah, Masya Allah. Coba dibaca baris paling akhir. Maaf, dua baris terakhir. Yang masona'u bukan? Madona'u, iya betul. Masona'u ladzuqu ru'usiha la tanabazu fadabahuha wa ma kadu.
Oke, nah betul ya, sudah bagus. Oke, kita masuk ke makhraj ro. Kalau tadi terakhir kita za, sekarang kita masuk ke ro. Ro itu di mana? Ro itu menyentuhkan punggung lidah dengan langit-langit. Ro. Nah ini kalau tateh pribadi dulu yang susah itu ro. Jadi punggung lidah kita disentuhin ke langit-langit. Ro. Jadi makanya kenapa dulu itu sebetulnya salah kalau ngajalin ro itu cina gitu ya. Ro. Sentuhin punggung lidah kita dikit dengan langit-langit. Ro. Sama kayak apa ya? Kayak apa yang disentuhin dikit? Ya kayak isti'ala lah ya. Kayak isti'ala tapi ini punggung lidahnya. Ro. Oke, maaf ya. Operator bisa minta tolong di PDF yang materi 2 BTQ. Materi 2 makhorijul huruf. Teteh udah ngirim juga deh kalau nggak salah itu. Biar teman-teman lebih terbal gitu ya. Ada nggak? Yuk, dibuka yang materi 2. Ada nggak? Materi bukan jilid 2, bukan jilid 2. Teteh kirim ke Agustia itu materi makhorijul huruf. Ada nggak ya? Materi 2 BTQ makhorijul wasifatul huruf. Biar kebayang posisi ro tuh di lidah tuh ada di mana sih gitu. Oke. Sambil nunggu, nah kalau di Umi Jilid 3, tadi kita sudah belajar untuk mengenal huruf panjang yang panjangnya satu ayun atau mad tabi'i kata lain. Nah, di selanjutnya, di halaman selanjutnya, nanti sambil nunggu operator ya, di halaman selanjutnya juga kita nanti akan mengenal ya, di mana kita akan bertemu dengan coret panjang. Jadi sebelum kita belajar tajwid, di Umi itu dikenalnya coret panjang. Kalau udah kita kenal tajwid, itu disebutnya ada mad jaiz, ada mad wajib, gitu ya. Coret panjang itu kayak gimana? Yang bahasa Sunda nama muringkel gitu ya. Oke. Nah, ini seperti coba dibuka di ke-8, di bawah lagi. Bawahnya lagi. Terus. Nah, lihat teman-teman. Coba fokus ke yang ada gambar. Lo itu punggung lidah kita nyentuh langit-langitnya di mana? Kalau kita nyebut la, kita nyentuh langit-langitnya masih di depan. Kalau kita nyebut na itu langit-langitnya agak ke belakang. Kalau kita nyebut ro, itu lebih ke belakang lagi. Lihat di gambar, la di sini, na di atasnya, lo di atasnya lagi. Maka ketika kita menyebutkan lo yang betul, lidah kita nyentuh bagian situ. Ya, keluarnya dengan menyentuhkan punggung lidah dengan langit-langit ro, ri, ru gitu. Lo, li, ru gitu.
enaknya kalau ada yang ini nggak, maaf ya, ada yang cadel nggak? Biasanya yang cadel itu dia lebih fasih ro-nya. Jadi ro itu bukan nyebutnya ro sambil digetarkan, bukan ya, tapi ro, menyentuhkan punggung lidah kita dengan langit-langit. Nah, bisa dilihat di gambar ya. Posisi ro ada di mana gitu ya. Nah, di sini di gambar ini jelas posisi huruf-huruf itu ada di mana. Gitu ya. Oke, boleh. Ini mohon maaf nih operator. Kita pindah lagi. Pindah ke slide Uminya. Umi jilid 3. Yang halaman 35. Nah, 35 ada coret panjang. Nah, ini dibacanya panjang. Panjangnya tapi segimana, Teh? Apakah sepanjang yang tadi atau gimana? Nah, liko anak itu cukup panjangnya 2 ayun saja, 35 lewat liko anak. Nah, cukup 2 ayun. 2 ayunnya ukuran tadi. Liko anak. Nanya 1 ayun. Ila ajalin. Nah, itu namanya coret panjang. Nah, yang yang ada di layar ya. Kalau dalam bahasa tajwidnya itu bisa jaiz munfasil ada atau wajib muttasil gitu ya. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau di Al-Qur'an itu yang liko anak bentuk coretannya tuh kan kayak gitu. Nah, itu mad wajib. Tapi kalau ila bentuk coretannya kayak gitu, itu mad jaiz. Gitu ya. Nah, kayak di bawahnya ya akhiru. Nah, itu mad jaiz karena coretannya tuh sama kayak ila. Tapi kalau yang bawahnya lagi misalkan yang pinggirnya ada syuhada, itu sama kayak liko anak. Hukum tajwidnya mad wajib gitu ya. Nah, Teh masih bingung tentang mad. Oke, karena kita masih belum masuk ke mad gitu ya. Yang penting ketika ada coret panjang dibaca panjang. Panjangnya segimana? 2 ayun. Liko anak. Nanya tetap 1 ayun. Syuhada ya akhiru idza ja'aka gitu ya. Jadi 2 kali lebih panjang daripada yang sebelumnya. Sekarang boleh di next di halaman udah. Untuk jilid 3 kita cukupkan sampai sini untuk panjang pendeknya. Ya, lihat. Karena di halaman 40 itu mengenal huruf-huruf angka-angka Arab. Maaf, angka-angka Arab. Coba boleh di next ke halaman 40. Nah, di situ mengenal angka-angka Arab dan huruf-huruf hijaiyah tanpa harokat. Gitu. Maksud tanpa harokat gimana? Itu buat melancarkan makhraj kita. Alif, ha, kho, ain, ghin, ha. Nah, ini untuk melancarkan harokat, untuk melancarkan makhraj yang ada di halqi. Terus ya, waw, mim, nun, lam, ro, ba. Gitu ya. Ini untuk melancarkan makhraj. Ini teman-teman mau lanjut dulu atau mau gimana nih teman-teman? Ternyata tadinya target sampai Umi jilid 4 nih hari ini. Kalau Umi jilid 4 itu lebih ke huruf sukun. Atau kita lanjut tapi agak cepet ya. Oke, boleh di next. Di Umi jilid 4, Dek, boleh minta dibuka. Nah, Umi jilid 4 kita mengenal huruf sukun. Tapi yang menjadi titik tekannya adalah misalkan itu di halaman 1 itu ada lam sukun. Coba di Tata belum kebuka sih. Umi jilid 4 di halaman 1 lam sukun. Nah, hati-hati ketika membaca lam yang bersukun biasanya ada mantul. Hale, tile. Nah, misalkan apa? Tilka ayatul misalkan. Masih kadang-kadang Tata tuh dengar orang yang baca tilka kayak tilka. Padahal lam sukun itu bacanya ditekan. Hal
til, bukan dipantulkan. Hal laka, hal ataka. Sebentar, di teman-teman udah kebuka belum ya? Belum teh. Belum ya? Ini takutnya teteh ngobrol tapi belum ini ya. Oke, sambil nunggu slide, kita lanjut ke makhraj za. Kalau tadi ro, sekarang kita masuk ke za. Za itu keluar dari ujung lidah yang hampir bertemu dengan gigi depan bagian bawah. Ujung lidah nih, hampir bertemu dengan gigi depan bagian bawah. Jadi nggak ketemu, tapi hampir. Za. Mirip kayak sa. Mirip juga kayak so. Cuma bedanya so itu dia isti'la. Jadi ketika mengucapkan, balik lagi, ininya pangkal lidahnya agak terangkat. Za, sa, so. Za. Keluar dari ujung lidah nih, hampir bertemu dengan gigi depan bagian bawah. Hampir bertemu dengan ini. Za. Nah, za itu harus ada mendesis. Katanya mengucapkan za harus ada mendesisnya. Za. Kalau nyebutnya apa ya? Za itu ada mendesisnya. Kalau disukunkan gitu. Jadi bacanya za. Oke, sambil nunggu slide ya. Nah, za itu kembali lagi keluar dari ujung lidah yang hampir bertemu dengan gigi depan bagian bawah. Lihat aja caranya. Nah, hal ataka, lam sukun dibacanya ditekan. Itu komentarnya seperti itu. Ditekan ya, bukan dipantulkan. Bukan yang hal, til, al, lil. Kadang-kadang ada yang kayak gitu, tapi insya Allah teman-teman semoga tidak ya. Halaka tilmidun al-azizu lil bashari yalfidhu talbasu. Jadi bacanya ditekan. Coba teteh minta satu orangnya siapa ya? Ada yang mau coba nggak sebelum teteh tunjuk? Dini. Bisa nggak Dini Aulia? Dini? Oke, kayaknya Dini nggak ada. Kalau Mina Marlina ada nggak? Ada teh. Iya, boleh coba. Mina dibaca dari til sampai ya, yal. Oh iya boleh teh. Bismillahirrahmanirrahim. Tilmidun tilkuma al-azizu al-bari'u lil bashari lil harami yalfidhu yal'abu talbasu talqafu. Oke, khair. Nah, sedikit koreksi dari teteh kayak tadi ya nya nggak panjang ya. Ya, yalfidhu. Oh iya teh. Yal'abu. Oke, selanjutnya selebihnya sudah betul ya. Tinggal ditekan, jangan lupa. Nah, boleh di halaman 3. Boleh di next halaman 3. Nah, di halaman 3 gini, teh kalau misalkan sebelum lam sukunnya ada fathah, cara bacanya gimana? Cara bacanya sama. Mal sama dengan mal, fil sama dengan fil. Kan sebelum lam sukun ada fathah dulu ya di situ ya. Nah, bacanya sama gitu ya. Fil hafirati, fil akhirati, wal
wal sama dengan itu menandakan cara baca huruf yang ada di sebelah kanan itu sama dengan cara baca huruf yang ada di sebelah kiri. Wal sama dengan wal alamin, wal imani. Itu ya. Oke, tetap percepat lagi di halaman 5. Halaman 5 kita mengenal huruf-huruf yang ketika sukun itu ditekan dan mengalir. Mif, mif, ditekan dan mengalir. Tas ngalir ininya. Tas, tush, gitu ya. Nah, itu ditekan dan mengalir. Mif, tas, tus. Kalau dhammah ya, kalau kita ingin memberikan hak terhadap harokatnya lebih sempurna, kalau moncong aja bibirnya. Tus. Kalau shin gimana? Tush, gitu ya. Nah, oke. Kita lanjut ke halaman 7. Mim mati juga dia ditekan. Mam. Cuma mim itu dia punya sifat huruf yang istimewa juga yang hanya dimiliki oleh 2 huruf, yaitu nun dan mim. Sifatnya adalah gunnah yang gunahnya lebih panjang daripada yang lainnya. Nah, harus terasa gunahnya, terasa dengungnya. Mam, sam, amsaluha, amhilhum. Ya, jadi harus terasa gunahnya, terasa dengungnya. Gitu. Untuk mim sukun. Selanjutnya ini tetap percepat ya di halaman 10. Di halaman 10 itu ada wawu sukun bertemu alif fathah yang bertemu wawu sukun dibaca auna. Nah, kadang ada yang bacanya auna. Bukan auna ya, tapi auna. Auna gitu. Itu dibacanya auna. Dilanjutkan di halaman 14. Nih operatornya teteh ajak ngebut. Ini mirip kayak tadi, cuma bedanya ini ya sukun yang bertemu fathah. Aina, bukan aina, tapi aina, gitu ya. Aina, gitu. Selanjutnya di halaman 17. Nah, kita mengenal huruf lo yang mati. Mar, mir, mul. Nah, tafhim dan tarkiknya di sini harus jelas. Kalau ro mati sebelumnya fathah atau dhammah, ro-nya harus tebal. Kalau ro mati sebelumnya kasroh, ro-nya harus tipis. Mar tebal itu gimana teh? Pertanda dia tebal dan tipis. Balik ke makhraj tadi. Punggung lidah itu menyentuh langit-langit. Nah, kalau yang tebal nyentuhnya nyentuh banget, kalau yang tipis nyentuhnya nggak terlalu nyentuh banget. Mul nyentuh ke langit-langit. Tuh ya. Terus selanjutnya di halaman 21. Nah, ini kita belajar ain sukun dan hamzah sukun, di mana cara bacanya harus ditekan. Kan kalau yang lain tadi mengalir ya nafasnya. Kalau ini nafasnya tidak mengalir. Mu. Nah, ma dan mu itu beda. Kalau ain itu ada apa ya? Istilahnya tuh perantara sebelum si ain itu sukun. Bukan ya. Ma'rufan, bukan, tapi ma'rufan. Jadi ada pelantara yang mana sukunnya itu nggak langsung gitu, tapi ma'rufan, ma'zirotan gitu ya. Kalau mu itu baru mu langsung. Mu swadatun, mu'minina. Itu ya teman-teman ya. Kita percepat lagi. Oke, kita percepat lagi di halaman 24.
Yang lainnya gimana teh? Yang lainnya itu untuk latihan. Insya Allah kalau ada waktu dan teman-teman mau, nanti kita latihan di luar kelas juga boleh. Atau teman-teman gini deh, Teteh nanti PR-in, Teteh kirim ke grup ya. Teteh juga ada di grup kelas tahsin, nanti Teteh kirim ke grup, dan teman-teman kirim VN ke Teteh untuk baca halaman itu. Nah, di halaman 24 itu ada ha sukun. Harus ngalir. Ya, ayah gitu kan. Apa ya? Haknya harus ngalir. Ya, yuh, ya. Itu juga mengalir. Ya. Terus halaman 27. Ini Teteh ajak ngebut lagi. Nah, ada ghin sukun. Nah, ini yang biasanya juga banyak kekeliruan. Kenapa banyak keliru? Biasanya pada mantul, padahal ghin itu bukan huruf qalqalah. Ya, misalkan apa? Magdu, goiril magdu. Di Al-Fatihah itu goiril magdu. Kadang ada yang bacanya goiril magedu. Pernah dengar nggak? Atau misalnya, oh ternyata aku gitu teh. Nah, oke ini tuh bukan huruf qalqalah. Jadi nggak boleh mantul. Posisinya goin itu ada di mana? Nah, nanti kalau ini Tata share deh fotonya, foto makhorijul hurufnya ya. Posisi goin itu ada di tenggorokan ini ya. Goin. Maghdubi alaihim, bukan magedu, karena dia bukan qalqalah ya. Wairil maghdu, ini ya yu go di sini go sukun ya. Jadi bukan ya ge yu ge ge. Hati-hati, tidak boleh mantul ya. Lanjut ke halaman 29. Kalau halaman 29 kita mengenal huruf sukun yang dibaca hamas. Hamas itu gimana ya? Ya, ada nafas yang keluar dikit aja. Ya. Nah, ka itu kalau qaf itu qalqalah mantul, kalau ka dia hamas. Kayak gini. Ya, ada gitunya di ujung. Ya, ke, tapi bukan ke yang di ya ke, bukan yang digituin ya. Ya gitu. Itu hamas. Yatsluna, yutsla, yafsiluna, yufsiduna, yaknizuna, yukrimuna. Kalau kok dia yukorimu. Nah, kalau ada yang baca kaf tapi mantul yukerimuna, itu salah. Tapi kaf itu hamas dikit tipis, yukrimuna gitu, kayak di ujungnya gitu ya. Oke, kita lari lagi ke halaman 32. Bala. Nah, ini dibacanya tidak dengung, nggak boleh ada yang bacanya Allah Allah, tapi dibacanya langsung. Allah, bala. Itu ya, lam bertasdid, tidak dibaca dengung. Oke, kita lompat lagi, lari lagi ke halaman 36. Halaman 36 ada wasyamsi. Mana yang betul? Wasyamsi atau wasyamsi? Yang kedua teh. Oke ya. Wasyamsi, si yang terakhir adalah sin. Kalau yang pertama shi. Kalau tadi kalau lanjut makhorijul huruf, oke terakhir ini ya. Dia halaman di juz 4, di jilid 4. Coba next ke halaman 40-nya. Kita nah, ini ada namanya huruf-huruf apa ya? Muwasafus suwar. Jadi dia tidak ada harokatnya. Po, ha. Kita kan sering banget ya nemu, kalau kita belum belajar biasanya nyebutnya alama, alaro gitu kan. Nah, kalau di jilid 4 ini baru dikenalkan tanpa harokat.
Nah, udah sama harokatnya nanti di jilid 5 ya, cara bacanya. Oke, kita balik lagi satu lagi terakhir deh teman-teman ya. Satu lagi terakhir makhraj sin dan shin. Nah, makhraj sin kan tadi karena ada wasyamsi. Oke, karena tadi ada wasyamsi. Nah, sin yang sa biasa gitu ya. Dia keluar dari ujung lidah yang hampir bertemu dengan gigi depan bagian bawah, sama kayak za. Za itu sama huruf keluarnya. Ya. Nah, kalau shin yang gede yang titiknya ada 2 gitu ya. Shin yang gede titiknya ada 2 ada di mana sih? Dia mirip kayak ja dan ya. Sya itu ada di situ. Makanya kalau nyebut sya tanpa bibir kita monyong pun bisa. Sya, sya, sya. Karena yang gerak adalah lidah. Sya, sya, shi. Yang gerak adalah lidah, bukan bibir kita. Kecuali kalau kita menyebutkan syu dengan u. Bibir kita monyong. Syu. Dan dia harus ada yang mengalir juga. Nah, digambar. Nah, jim shin ya. Nah, posisinya ada di mana tuh? Lihat. Di makhraj lisan. Yang di atas makhraj syafawi. Nah, itu sya-nya itu ada di situ. Tuh, jimnya di situ, sya di situ, ya di situ. Kelihatan ya? Dengan gigi depan bagian bawah. Kalau sya itu dia ada di sama kayak jim dan ya. Ya, dia ada di tengah lidah bertemu dengan langit-langit. Sya. Boleh di harusnya 9:30 ya. Ternyata berarti lebih 14 menit. Oke, semoga bisa menambah pembendaharaan makhorijul huruf teman-teman, dan mohon maaf kalau selama penyampaian teteh kurang jelas atau terlalu cepat atau yang lainnya. Semoga bisa dipahami karena kita ngejar nih. Teteh ngejar pertemuan biar pekan depan itu kita udah tamat sampai ke jilid 6 dan bahkan kalau bisa gorib gitu kan. Tapi agak sulit ya karena memang prosesnya lama. Ya, teman-teman nih. Teteh tuh ada beberapa yang memang untuk menamatkan jilid umi itu perlu bertahun-tahun, lebih dari 5 tahun, betul itu adanya gitu ya. Karena memang lidah kita itu sudah terbiasa dari kecil kayak gitu. Jadi ketika dibetulin itu agak susah. Gitu ya. Itu. Jadi teteh ngejar materi sih ini tuh ya. Ngejar waktu pertemuan kita. Oke, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa difahami dan bisa diamalkan tentunya. Kalau sudah bisa diamalkan, giliran teman-teman untuk menyampaikan ilmunya kepada yang lain. Ya, oke, sekian dari Teteh. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Teh Nabil karena telah memaparkan materi tadi dari jilid 2 yang ingin bertanya. Dipersilahkan boleh melalui chat atau langsung membuka mikrofon. Ini udah malam ya. Izin bertanya, Kak. Ya, mangga Ida. Kan sya itu sama dengan jim dengan ya gitu ya. Tapi kadang Aida kalau misalkan ngucap sya itu si nafasnya itu kadang suka habis di situ gitu. Sya jadi udah kehabisan jadi gitu ya. Umurnya itu nggak kedengeran. Itu kenapa tuh? Oke. Kenapa? Karena belum biasa biasanya. Oke, tapi bedanya gini ya. Bedanya nafasnya sa dengan sya. Sa itu harus keluar. Bismillah. Makanya kenapa ada orang-orang yang baca bismillah aja sampai diulang-ulang terus sama gurunya. Karena kalau sa biasa, dia harus sampai benar-benar bismillah. Tapi kalau sya, itu nggak sampai harus keluar rongga yang ada di mulut kita.
apa ya? Yashrabuna, bukan yang harus keluar sih nafasnya. Kalau yang harus keluar itu sin. Bis. Nah, bis harus keluar banget. Bis. Kalau kita nyebutin bis terus ada nafas nih, bismillah atau nggak ada nafas, bismillah. Nah, berarti kalau nggak ada nafas, kita harus betulin lagi sin kita. Tapi kalau sya, dia nggak harus sampai keluar banget. Minimal ada aliran angin, aliran nafas di rongga mulut kita. Gitu mungkin Aida ya. Walau alam. Siap, terima kasih. Oke. Cukup mungkin? Oke, baik. Mungkin nggak ada yang mau bertanya lagi. Selanjutnya adalah pembacaan doa penutup kepada Ukhti Mina. Waktu sudah tepat, dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita akhiri acaranya, mari kita beristighfar 3 kali dan mengadahkan kedua tangan kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtamahat ala da'atik وتعاهدت على نصرة شريعتك ووثق اللهم رابطتها وأدمدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khair. Selanjutnya kita masuk ke sesi dokumentasi. Sebelum ditutup acaranya, silahkan teman-teman dan TTP yang bisa on kamera untuk dibuka kameranya. Kepada operator bisa dipandu. Hitungan 3, 1, 2, 3. Nah. Baik, jazakillah khair. Alhamdulillah ya, teman-teman, kita telah sampai di penghujung acara. Jazakumullah khairan katsir kepada peserta tahsin yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir, dan juga kepada Teh Nabil yang telah mengisi materi pada kegiatan training for Muslim MC kelas 13. Semoga ilmu yang dapat bermanfaat dalam kehidupan kita. Kurang lebih mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman nanti kita share tugasnya ya di grup ya. Iya, Teh. Oke, easy life. Terima kasih.